Alhamdulillah semua saudara-saudara yang dirahmati Allah. Saja saya sehat nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi itu malam yang ke-7 Rajab. Malam yang ke-7. Malam ke-7. Ada yang tanggal satunya itu Ahad. Ada yang Senin. Sampai yang mana? Senin. Oh itu. Senin. Insya Allah pada saya lagi. Jadi saya minggu Senin. Jadi pada saya malam pertamanya malam Ahad, ada yang malam Senin. Jadi ada yang puasa tanggal 1 Ahad, ada yang berarti saya langsung ngalah dua gitu kan. Nah, ini Allah bisa Allah yang maha tahu akan hal tersebut. Yang jelas ketika kalau panjenengan menyambut kala bersae nika paringi saya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ngireng. Terus kita ambil kesempatan indah, waktu-waktu yang mulia dari Allah untuk kita meraih, menampung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kadinto dibungkuskan dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, setiap saat menuangkan kasih sayang, rahmahnya, barokahnya. Nah, cuma kata guru kami kalau di Rajab beda, ada keberkahan khusus. Sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana di Rajab. Bukan di bulan yang lain. Jadi ini adalah merupakan ciri khas doa di bulan Rajab. Dan langsung Rasulullah yang mengajarkan. Kalau riwayat Imam Ahmad itu bacaannya begini. Jadi kalau yang umum Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi Imam Ahmad itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Begitu bacanya. Wa barik lana fi Ramadan. Jadi ada dua. Cuma yang umum Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Kalau jenengan mendengar orang baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, ada juga bahkan ada ulama mengatakan kok kayaknya ini lebih kuat ya. Tapi wallahu a'lam. Karena guru-guru kami pakai wa balighna. Tapi memang masih ada yang kuat. Wa barik lana fi Ramadan. Dan nafahat itu, hembusan rahmat kasih sayang Allah itu bisa merubah yang sederhana menjadi luar biasa, yang sedikit bernilai sangat luar biasa. Makanya ini kita gunakan kesempatan yang luar biasa seperti Rajab, seperti malam-malam Rajab. Bagaimana kisah yang terkenal Rasulullah menceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada seorang wanita yang dia fajiroh, dia tidak baik gitu. Tapi dirubah oleh Allah menjadi orang yang ahli surga, berhati mulia, gara-gara dia memberikan minum seekor anjing yang kehausan, kan begitu. Kalau kita lihat amaliyahnya kan sedikit itu, ringan kan. Jadi ada sumur, dia wanita yang kehausan, ambil air, minum, hilang dahaganya. Setelah selesai, beliau menyaksikan seekor anjing yang kehausan, dari hausnya sampai menjilat tanah. Akhirnya hatinya itu digerakkan oleh Allah untuk berusaha menghilangkan dahaganya. Diambilkanlah air, dikasih, dia minum anjing. Apa yang terjadi? Cuma memberikan minum seekor, dirubah. Nah inilah yang disebut dengan nafahat, rahmat Allah yang membuat orang itu berubah. Aneka abri seekor. Nah boleh banyak memakai dengan aneka kena. Muncul sama kopi, Insya Allah hatinya dimuliakan semua. Amin. Tadi sebelum arang-sarang mau setong hadis dalam
Nurul Iman yang kita ambil dari kitab Syarah Tanbirul Jinan. Kita baca kembali suratul Fatihah untuk beliau sang pengarang kitab Al-Imam Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid Hafizahullah Ta'ala, semoga beliau dijaga oleh Allah dan kita diberikan kemampuan oleh Allah, hati kita dibuka oleh Allah untuk mendapatkan ilmu baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan cahaya hidayah dari Allah, dan juga Allah memfutuh semua putra putri kita, memfutuh murid-murid kita, hati-hati mereka dilembutkan oleh Allah untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Al-Hadithul Hadi Asyar, hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini seorang sahabat yang jalil, yang mulia, yang diberi oleh Allah keistimewaan mendapatkan banyak ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menyatakan ini hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadisun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ulama kita itu banyak mengkaji ketika datang Rajab, ini buka kitab Sahih Bukhari, dihatamkan. Alhamdulillah di musola ini juga ada yang bersama Muhammad, bersama teman-teman. Semoga bisa istiqomah. Amin, amin. Apa kata baginda mulia? Beliau bersabda, "Idza qaraba zaman lam taqat ru'ya rijal al-muslim takdzibu wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditsan." Rawahu Bukhari Muslim. Idza qaraba, jika sudah mendekati, az-zamanu, apa zaman, di sini disebutkan al-qiyamah ya. Jadi ketika sudah dekat saat kiamat, lam takat, maka hampir tidak ada ru'yar rajuli, apa mimpinya seorang laki-laki al-muslim, yang muslim, takdzibu, ialah berbohong, ialah berdusta. Wa asdaquhum, adapun paling jujurnya mereka, ru'yan, apa mimpinya, asdaquhum haditsan, ialah yang paling jujur dalam ucapannya. Hadis Kak Dinto pertama menjelaskan ketika zaman sudah mulai dekat, artinya ada beberapa ulama menafsirkan bahwa zaman Kak Dito ketika sudah mendekati kiamat seakan-akan cepat berlalunya, begitu. Taqarrubu zaman al-lail wa zamanun nahar, wa huwa waqtun istiwa'uhuma ayam murad indan tiba kita iratin munqati'ah. Jadi sehari semalam itu terasa cepat. Di tafsirnya para ulama begitu ya. Dari tandanya kiamat mereka, waktu berjalan dengan cepat. Tak sangka gitu. Tak sangka. Maklum atau mau gitu. Maklum atau mau di kompoi lagi. Ini kok sudah setahun ya. Jadi seakan-akan itu waktu. Sehingga ada keterangan dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabuz zaman. Tidaklah tegak berdiri hari kiamat atau terjadi
sehingga yataqarabu zaman itu menjadi dekat. Fatakunu sanah kasyahr, fatakunu syahru kal jum'ah, fatakunu jum'ah kal yawm, wa yakunu al-yawm kas-sa'ah, wa takunu sa'ah ka ikhraqis sa'afatil khusum. Rasulullah bersabda, tidak terjadi kiamat sehingga zaman terasa dekat, seakan-akan setahun itu bagai sebulan, setahun bagai sebulan, dan sebulan bagai satu Jumat, satu minggu, dan satu Jumat bagaikan satu hari bagaikan satu jam itu bagaikan waktu yang sangat singkat sekali, ya. Seperti terbakarnya pelepah kurma, seret gitu. Ini bagian daripada tanda-tanda. Kira-kira kita merasakan enggak sekarang ini waktu berjam baju? Ya? Lebaran pasaan boleh, kadang kita sudah tahun baru lagi. Terasa. Nah, ini termasuk bagian daripada ya tanda-tanda sabda Rasulullah begitu. Tanda. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, cuma ini ulama mengatakan disebut besok ya, di zamannya ketika Dajjal sudah menguasai dunia dan manusia yang ada di kala itu, dan pada waktu itu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang ditunggu-tunggu. Ada yang seperti itu. Jadi ulama ini berbeda pendapat tentang berdekatannya zaman atau waktu kiamat. Pada waktu itu lam tapat ru'yar rajul al-muslim. Hampir tidak ada mimpi orang muslim itu taklid, dusta. Jadi pada waktu itu mimpi orang muslim itu baik. Hampir semuanya itu benar. Wa asdaquhum, dan paling benarnya mimpi mereka adalah asdaquhum hadisan, mereka yang paling jujur dalam berucap. Di akhir zaman nekatan teretan abdina ben para najinan diberi keistimewaan di Allah, diberi kemuliaan oleh Allah, yaitu adanya mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang mulia dari orang-orang yang baik. Contohnya berdirinya Nahdlatul Ulama, gitu ya. Ini berasal dari mimpi seorang yang mulia yang bernama Syekh Hasyim Asy'ari, gitu kan? Yang kemudian didukung oleh gurunya Syekhana Khalil Al-Baghdadi. Itu mimpi yang indah. Kemudian banyak mimpi-mimpi yang termasuk ini, adanya lapangan terbang yang ada di Situbondo. Ki Azaim itu menceritakan dulu, Ki As'ad itu pernah berkata atau bilang kepada muridnya, jadi nare bakal ada lapangan terbang, orang-orang bakal berangkat ke Mekah ke Situbondo, jauh sebelum baru ada Situbondo. Ada muridnya mimpi gitu juga, dia bilang kiai Situbondo bakal ada lapangan. Kalau kita pikir mau lombok tak kayak gitu kan, jadi Situbondo atau jadi secara logika tidak akan sanggup itu. Tapi apa yang terjadi? Allah ingin menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW ini tetap dimuliakan, dijaga, walaupun tidak punya nabi, mereka punya orang-orang yang mulia, bisa mendapatkan mubasyirat kata Rasulullah. Ma hiya mubasyirah ya Rasulullah? Apakah mubasyirah itu ya Rasulullah? Mubasyirah itu adalah ru'yah salihah, mimpi yang baik yang Allah titipkan di hati orang-orang yang baik,
untuk disampaikan kepada orang-orang. Jadi kita tidak perlu butuh nabi lagi sudah. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dikasih mubasyirun itu adalah mimpi. Nah, mimpi Kak Dinto, okay. Cuma tetap tidak bisa dibuat hukum, tidak bisa dibuat hukum. Hanya bisa kita jadikan pegangan kuat. Contohnya begini, kata Syekh Hasan Baharun mengatakan ada orang melarang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita Sayyidina ketika tahiyat akhir. Dalilnya dari mana Anda melarang ini bacaan? Saya mimpi Rasulullah. Dia bilang begitu. Seorang ulama mengatakan begitu. Apa katanya? Rasulullah bersabda, la tusayyiduni. Jangan kau baca sayyidina kepadaku dalam sholat. Nah, ini dijadikan dalil untuk orang-orang yang sholat tahiyat akhir tidak membaca sayyidina. Bagi beliau yang mimpi itu boleh. Boleh. Bagi beliau yang mimpi itu. Tapi bagi kita menolak juga tidak disalahkan. Kenapa? Karena tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi tidak bisa dijadikan kecuali bagi dirinya sendiri. Itu ketika kami ngaji kepada Syekh Hasan Baharun tentang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, maka sampai saat ini kita baca dengan seperti itu. Nah, ada orang-orang yang tidak mau gitu kan? Jangan usah. Nah, ala kulli hal. Yang jelas kita meyakini bahwa tidak ada mimpi yang terindah melebihi ketika kita bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan impian dan harapan dari semua umatnya. Moga-moga pada sampean dikit mimpi Rasulullah. Mereka luar biasa. Ini adalah nikmat, kata guru kami. Seandainya ada nikmat di muka bumi yang bisa kita kisahkan, yang bisa kita ceritakan untuk kita banggakan, yaitu ketika kita bermimpi melihat Rasulullah. Tapi ini kata keempat, itu mujahadah, perjuangan, butuh kebersihan hati, butuh kehati-hatian dalam kita berucap dan bersikap. Tapi sejelas, banyak sudah ulama-ulama bermimpi dan mereka memberikan kaifiah cara-cara kepada kita. Nah, jadi kembali kepada hadis ini, mimpi itu indah, mulia, dan tanda-tanda akhir zaman, mimpinya orang-orang soleh, orang-orang mulia itu tidak bohong. Dan yang paling bisa dipercaya cerita mimpi seorang itu adalah orang yang setiap berbicara itu tidak bohong. Jadi asdaquhum, siapa sih yang bisa paling diterima mimpinya? Perkataannya, mereka yang paling pandai menjaga ucapannya. Jadi bukan orang yang tukang bual, orang tunggu. Pernah Rasulullah itu kedatangan sahabat. Sahabat ini sering menceritakan mimpi kepada Rasulullah ketika selesai sholat subuh. Dan mimpi yang paling mulia itu mimpi sebelum adzan subuh. Artinya ketika kita sudah bangun malam gitu kan, wudu, sholat, pas tidur. Pada waktu itu, pikiran kita itu nyaman, hati kita itu juga nyaman, ruh kita juga nyaman. Maka pada waktu itu biasanya mimpi itu bagus datang.
Itu yang Rasulullah sering katakan, oh kalau mimpi pas waktu itu mulia. Pernah suatu ketika Rasulullah kedatangan sahabat cerita, ya Rasulullah saya mimpi bagaimana? Mimpi dikejar oleh setan, terus saya punya kepala dipukul. Rasulullah ketawa, itu mimpi kamu bohong. Kamu sedang diganggu oleh itu tasusul akhlak, itu namanya apa namanya? Bunga tidur. Kamu jangan. Dan kalau mimpi kita baik, bagus, jangan gampang diceritakan kepada seorang. Gitu ya. Umpama maaf ya. Anda mimpi bisa masuk Ka'bah, duduk di Raudhah bersama Rasulullah. Jangan gampang diceritakan kepada seorang. Jaga. Gimana? Apakah tidak boleh? Bukan tidak boleh. Ya. Takut ada apa namanya? Ya takut melahirkan macam-macam. Kecuali memang orang yang bisa kita percaya. Boleh kita catat, boleh. Saya pada malam ini jam segini saya mimpi ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu boleh, itu bagus. Bisa dibuat catatan untuk anak-anak kita nanti. Oh, bapak saya, ibu saya pernah mimpi nyampe di Madinah. Akhirnya kemudian tidak lama kemudian disampaikan sungguh oleh Allah. Gitu loh. Jadi kata guru kami, kalau kamu ingin nyampe kota suci Mekah Madinah, mimpi dulu ya. Biasanya nanti setelah mimpi katanya guru kami begitu. Jadi kita yang belum nyampe mimpi kada ini. Tapi insya Allah nyampe ya. Kata saya ingat dulu ketika Habib Hasan Barun itu bercerita tentang seseorang yang mau datang ke Madinah. Beliau ditanya bagaimana Habib, orang itu kok mau ya, artinya letih-letih kini payah-payah mau ke Madinah, dan kadang orang itu berulang kali datang lagi, kok tidak bosan-bosan ke sana. Jawaban beliau itu waktu itu kalau tidak salah ada kayak Imam Barnawi. Jawaban beliau karena orang itu mungkin tahu betapa besar cinta dan rindu Nabi Muhammad SAW kepada orang, sehingga dia berupaya sekuat tenaga, semampu mungkin untuk bisa datang kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya kau leban jenengan neka orang betapa besar pengorbanan Rasulullah, betapa kuat cinta dan rindu Muhammad, jangankan berjalan, merangkak Anda akan berangkat sampai ke kota suci Madinah. Begitu. Beliau sampai mengatakan, seandainya kalian tahu, ngesot dapat, ya, artinya ngesot aja. Ini yang kadang-kadang bisa menyampaikan seseorang itu tanpa diduga nyampe. Maksudnya kata beliau itu Andre mon ongguan kata beliau, dapat ke Madinah gitu. Ditarik sama Rasulullah. Semoga kita ditarik. Amin. Ya Rasulullah, qad hilatun adikna ya Rasulullah. Adikna ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, jadi kita kembali kepada hadis ini. Kejujuran itu menjadi modal akan kemuliaan mimpi yang kita dapat. Kemuliaan mimpi yang kita dapat itu membutuhkan modal ucapan yang jujur. Hati-hati. Nanti itu menjadi tolak ukur. Andaikan ada beberapa orang dan kita punya pengalaman
sama guru kami ketika guru kami itu mau kawin. Guru kami ini diberi kelebihan oleh Allah, pernah menjadi orang yang juara baca kitab se-Jawa Timur, sampai sempat dipinang oleh Quraisy Shihab pada waktu itu. Ketika beliau itu mau kawin, beliau kumpulkan 4 anak, termasuk kami Al-Fakir, Al-Mudnib yang banyak dosa ini, banyak kurang. Tolong istiarohkan untuk saya, gitu kan. Usahakan datang dalam mimpi kalian, saya mau kawin. Rupanya 3, ini loh. Ini dari Kiai Badri, nih, ya istihoroh ya. Saya termasuk yang dipilih, gitu. Istihoroh. Sampai saya itu nolak bebe, saya tak mau gitu. Itu ada beberapa anak, biasanya 7 ya, kumpulkan. Setelah 3 hari kemudian dipanggillah kita sama ustadz kita, ini kumpul semua kan. Mimpinya kamu gimana dengan 3 wanita ini? Karena ada 3 calon, 6 ini anak ini teman-teman kami ini, cenderung ada 2 orang. Yang satu kami ini, yang satu setkom ini, saya yang pilih. Mimpi saya itu gini, guru saya itu masuk sama kita orang ke satu rumah, masuk terus beliau keluar lagi. Kenapa keluar? Ustaz, saya tidak kuat melihat cahaya dalam rumah ini, kok sebenarnya mendorong saya untuk keluar. Nah, itu yang mimpi saya itu. Akhirnya Ustadz bilang, ya sudah, semuanya sudah dipahami, dikaji, kalian semuanya sudah pulang. Setelah pulang, beliau panggil kita orang, engkau milih siapa aja? Bilang, kok milih siapa? Ya jangan Ustadz, karena saya ke TV, udah ada temannya. Kok milih? Engkau mau kawin dengan wanita yang kamu sebutkan? Ya mungkin karena Ustadz itu sayang sama kita. Ustadz ini cek sayang sama Ustadz. Ketika memberi apa tuh, bahkan beliau pernah mewakilkan pelajaran alfiyah kepada kamu. Kok anu tuh mau kawin ya, alfiyah ada betul. Ibnu Malik. Nggak pernah nyuruh ngajar kitab-kitab besar gitu yang menjadikan teman-teman cemburu. Mak bingung mas tuh. Kalau di kurang ngacur lebih pelajaran. Tapi namanya mungkin seneng ya Ustadz ya. Nah, akhirnya beliau ya sudah kok milih siapa? Ya saya tidak tahu juga pola misalnya yang kejujur ya Ustaz itu. Padahal saya juga tak jujur. Ya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Akhirnya beliau kawin dan punya anak. Nah, jadi kembali kepada hadis tersebut, wahai para saudara-saudari Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya hadis ini, kata kitab ini bahwa yang pertama al-hissu ala sidqi fi kulli syai'. Anjuran yang pertama ini ya, dari hadis tersebut memiliki kesimpulan yang pertama, anjuran kita jujur dalam setiap keadaan. Dalam setiap. Nah, karena apa? Karena jujur ini akan mendatangkan kemuliaan-kemuliaan. Bahasa Al-Qur'an itu kan ya ayyuhalladzina amanu ya alladzina taqullah wa qulu qawlan. Kamu berkata dengan perkataan yang jujur, yang baik. Maka bagaimana? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Kalau kamu jujur, baik, bisa jaga lidah, kamu akan diperbaiki keadaan. Begitu. Dan kami sempat menemukan keterangan bahwa manusia yang baik dan indah itu adalah manusia yang paling pandai menjaga lidahnya untuk tidak keluar ucapan yang menyakiti hati saudaranya. Dijaga, hati-hati betul. Tidak gampang melukai, karena bahaya lidah sekarang itu berat. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa an-sidqa yufdi ilal khairi daiman. Jujur itu membawa kepada kebaikan untuk selamanya.
Jadi akan mendorong ya, akan menyampaikan manusia kepada kebaikan. Jujur benar, lah jujur benar. Nanti kamu terus dijaga oleh Allah. Jujur itu kalau ada dalam dua masalah, pasti akan menjadi hakim yang terbaik. Dan yang ketiga adalah ini kesimpulannya, ar-ru'ya shalihah minallah ta'yidan lil mu'minin wa tasbitan lahu. Bahwa mimpi yang baik itu dari Allah dapat menguatkan bagi orang mukmin dan sebagai penetapan terhadap apa yang ada di hatinya. Itu mimpi ya. Mimpi yang baik itu dari Allah. Dan yang keempat adalah hadis ini memberikan penjelasan inayatullah taala bi ummati nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menjelaskan bagaimana Allah memberikan pertolongan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika oleh sampeyan nekat antara setelah Rasulullah nekat, diberi di Allah anugerah yang hebat, anugerah yang mulia berupa para ulama, kekasih-kasih Allah yang punya ikatan kuat dengan Rasulullah, yang bisa menjadikan kalau sampeyan doa kepada Allah sampai kepada Rasulullah. Jadi dijaga. Dan yang terakhir bahwa ar-ru'yah tasurruh wala taghayyu. Mimpi yang baik itu akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Tapi jangan sampai kalian tertipu. Jadi jangan tertipu ya dengan mimpi. Jadi umpamanya kita itu mimpi baik, jangan tertipu. Dalam arti pas sampean yakin gitu. Iya, terlalu yakin sama mimpinya. Iya. Sampean mimpi oleh bisa sekarang jangan. Yakin dia atau salah pola dia mimpi lah bagaimana ada apa aja gitu kan. Kata guru kami, lebih baik Anda itu makan pisang yang asli daripada Anda bermimpi makan hamburger. Lebih baik kita membangun gubuk yang sederhana bisa ditempati daripada Anda punya mimpi bangunan yang besar tapi tak ada tandi. Gitu kan? Iya. Jadi kalau kata guru kami, silakan mimpi yang baik, ya cuma jangan tertipu. Dan tidak wala yunabbi alaiha hukmun syar'iyyun. Nah, ini ada keterangan. Dan tidak boleh mimpi itu dijadikan hukum dalam syariat. Gitu ya. Tapi kalau untuk motivasi kita itu boleh, bagus. Nah, semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga barokah. Dan ini ada tambahan, mungkin bermanfaat kepada jenengan semua. Mumpung bulan Rajab, kemarin kami bersama-sama ngaji Muhammad itu ada keterangan dalam kitab Mawahibul Ilahiyah tentang orang membaca Asmaullah Al-Husna 1 di bulan Rajab. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Yang artinya maha lembut. Artinya maha halus. Ya Latif, ya Latif. Maha lembut. Tapi bukan lemah. Lembut, halus bukan lembut. Ada lembut lemah gitu ya. Ini enggak, ya Latif itu lembut. Tapi kuat. Itu ya Latif. Ini kalau dibaca khusus di bulan Rajab akan dimudahkan semua hajat kita. Khusus di bulan, dan lebih-lebih setelah bulan Rajab akan diberi hati yang lembut. Ini kalau diamalkan ini akan melembutkan hati. Alhamdulillah kita sudah ngamalkan. Berapa kira-kira satu ya? Mau coba ya? Bismillah ya. Jumlahnya kalau bisa sebulan penuh sebanyak 141.000. Beda
Maafnya. Selama sebulan, tapi selama sebulan 141. Ini amalan dibaca oleh ulama Makkah terdahulu, dicatat dalam kitab ini. Jadi istimewa ya. Istimewa. Dan yang lebih bagus kalau dibaca setiap selesai sholat 1000 kali. Sekecil ini paling 10 menit ya. Tak ada Pak. 15. Berarti. 1000. Oh. Ini boleh, umpamanya kita tidak selesai sekarang, utang saya besok, tidak apa-apa. Sepenting sebulan 141.000. Ya? Kalau mau dirinci setiap selesai sholat 1000 sehari 5.000. 5.000 kan? Ini kan 4.700 sehari. Sehari. Kalau dari 141.000 bagi 30 itu 4.700. Oh, per harinya. Ya. Jadi kalau di bulan kan 5.000 itu betul. Jadi ambil aman. Setiap sholat itu 1.000. Dikejar. Minggu kita 2.000. Dikejar. 2.000. Ya, artinya 7 harinya ini itu tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa. Dan kalau sudah hampir selesai, usahakan setiap ya latif kita baca, hajat kita disampaikan. Ya latif. Sampai mau selesai itu, ya Allah, ya latif, saya ingin punya anak yang soleh, saya ingin punya santri yang soleh, saya ingin punya. Jadi ya latif itu terakhir itu hampir-hampir dibaca. Hajatnya disebut sambil membaca ya latif, ya latif gitu ya. Bagaimana, siap ya? Ya kami tertarik di penjelasan ini akan melembutkan hati, karena saya sering menyaksikan sekarang itu banyak orang yang hatinya itu keruh, keras, panas, akikiran loh. Allah. Dan ini boleh sampai niatkan nanti, untuk kelembutan hati kita, kelembutan anak kita, kelembutan murid-murid kita, ini penting. Saya kadang juga baca sama santri, ya latif. Yang mahalem. Dan maaf, ini kita punya malam ini punya cindera mata untuk yang mungkin yang laki-laki saja ini. Saya melihat tasbih. Diberikan kasih bini boleh tidak cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah ini aneh, apa namanya? Karena kemarin itu kita beli, saya pikir, salami tong saya itu. Saya salami tong, Ustaz. Ngiring satu, maki satu. Tapi tak cukup semuanya, ya. Sekali-laki boy ya, ada apa-apa ya. Di muslimat, insya Allah di pertemuan lagi kita usahakan. Itu. Cukup. Nih. Belum diperlukan apa? Ini ya. Yang muslimah dapat seragam ya. Nah ini pemberian sangat sederhana gitu. Oh iya. Jadi pas Mas Andi deh. Nih. Jadi Kak Dito sangat sederhana, mungkin tak bisa mendapat dia, dan bergadian tak bisa. Jadi dijual juga tidak seberapa. Tapi semoga bisa menghantarkan kepada Allah, bisa menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mumpung kesempatan bulan Rajab, gitu ya. Tapi latif, istighfar, sholawat. Bahkan ada di kitab itu penjelasan kalau kita sholawat di bulan Rajab ini juga ada kekhususan di samping Sya'ban, Rajab juga. Karena Syekh Maimun Zubair itu mengatakan
di tanggal 10 bulan Rajab ini Allah memindah cahaya Rasulullah kepada bundanya. Istighfar, perbanyak istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub. Rabbi firli warhamni wa tub. Firli warhamni wa tub. Rabbi firli warhamni wa tub. Itu bisa kita jadikan bacaan. Ini ciri khas di bulan Rajab. Ciri khas di bulan Rajab. Dan juga ciri khas yang tidak ada di bulan lain, Rajab ini memiliki kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, pertemuan Rasulullah dengan Allah, perjumpaan yang sangat indah, sangat mulia dan sangat dahsyat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Pertemuan antara zat Allah dengan Rasulullah ketika peristiwa Isra dan terjadi pada tanggal 27 bulan ini. Nah, ini kita segarkan, kita kembali hidupkan betapa peristiwa itu sangat luar biasa, sangat hebat. Begitu. Semoga bermanfaat. Allahumma ala muhabbatik wa ala ta'atik wa ala muhabbatik Rasul. Ya Allah, malam ini hati kami berkumpul karena cinta kepada Engkau. Hati-hati kami bersatu karena kecintaan kami kepada Baginda Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami puncaknya husnul khatimah. Apa yang menjadi hajat-hajat kita Engkau sampaikan. Hajat anak-anak kami, hajat murid-murid kami, hajat orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, berkah Sayyidina Muhammad sampaikan. Berikan kepada kami anak yang ahli ilmu, anak yang ahli ibadah, anak yang berakhlak mulia, anak yang bisa kami banggakan, anak yang bisa mendoakan kami, anak yang jauh lebih baik daripada harapan-harapan. Ya Allah, Rabbana azwajna wa dhurriyyatina waj'alna lil-muttaqin. Ya Allah, kebersamaan kami mohon kepada Engkau agar senantiasa dijaga. Ya Allah, sampai kelak kami juga bersama di surga Engkau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan semua hajat-hajat kami, sampaikan semua harapan-harapan kami, sampaikan semua impian-impian kami. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, ampuni dan maafkan dosa-dosa kesalahan orang tua kami, orang tua kami, ya Allah, orang tua kami, ya Allah, guru kami, keluarga kami, istri, anak-anak kami, semua suami kami, ya Allah. Yaghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wastaghfirna. Rahmati mereka, orang tua kami, muliakan mereka, guru-guru kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, berikan kami kesuksesan di dunia, sukses di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban. Pertemukan kami dengan Ramadan, ya Allah. Dengan Ramadan yang kami rindukan. Berikan kami kemampuan bisa menghatamkan Al-Quran, menghatamkan khatamin kisah tarawih, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.